Tes. Kedengaran lah. Tes. Satu. Yuspi kedengaran lah, Yuspi. Ilham, kedengaran lah suara aku lah. Enggak, Pak. Enggak. Oke. Dengar, Pak. Tunggu bentar lah, tunggu yang lain dulu. 30. Baik, aku absen dulu lah. Alivia Prasetyo belum ada. Dini Askia ada ya, Dini ya? Hadir, Pak. Faiza Farhani belum ada. Faiza Farhani belum ada. Tirgi Ahmad belum ada. Heru Gunawan belum ada. Lilis Mulyani Hadir, Pak. oke. Lita Agustina Lita Gustiani, Pak. Oh, Lita Hadir. Agustiani. Oh, salah terus nyebutnya. Lutfi Alfianor Habibi. Lutfi belum ada. Muhammad Hafiz Ansari belum ada. Ada Hafiz? Cuti, Pak. Oh, cuti, oke. Cuti. Muhammad Ikhwan Hafid ada ya, Ikhwan? Ikhwan ya ada. Rizky Saputra ada. Hadir, Pak. Muhammad Fatih Abdau. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Hilal Jada. Belum ada ya? Belum ada. Muhammad Ihsan. Oh, belum ada. Muhammad Ilham ada, Muhammad Ilham. Ilham ada ya tadi ya? Ada. Pak, Muhammad Ihsan, Pak, tadi izin mengantarkan mamanya ke toko, Jar. Oke, siap. Berarti ya, asal ada pemberitahuan. Nggih. Muhammad Hosi Firjatilah. Belum ada. Ilham izin ya. Oh, Ihsan ya tadi izin ya. Ihsan. Tinggi, Pak Isan. Nggih, Ihsan. Muhammad Ramadhani ini gak ada orangnya. Tinggi kada dapat ay. Muhammad Rezeki. Tadi izin ke WC, Pak, nya.
Oh, berarti belum masuk, bukan izin bukan izin. Nggih. Muhammad Rizky Asidik. Oh, ada ya, ada. Yusfi Hatami. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Nadia Amira. Belum ada. Stumat lagi penanya Pak Ai. Nadia Ramadhani. Hadir Pak. Oke. Naila Asmi. Belum masuk. Oke. Ridwan Sari enggak? Ridwan Sari belum ada juga. Rian Hidayat enggak ada. Rija Julfa belum masuk. Siti Nursulis. Hadir, Pak. Oke. Sudrajat Akram. Oh, enggak ada orangnya. Sukma Hamzah. Belum. Taufik Rahmat. Belum juga. Yang baru masuk tadi Alipia belum Muhammad ada. Rezeki hadir, Pak. Oke, Faiza Farhani udah masuk ya? Faiza Farhani udah masuk. Firgi Ahmad udah masuk. Udah, Pak, udah masuk. Oke. Heru Gunawan belum. Sama Rizky ya baru masuk ya. M Rezeki. Oke, Pak. Muhammad Rezeki, Pak. Baik, ini ada pemberitahuan sedikit. UAS kan dimajukan ya ke 15.30. Berarti 15.30 Juli. Berarti tugasnya juga terpaksa dimundurin sebelum UAS ke tanggal subkopinya ya. Batas pengumpulan subkopinya itu terakhir tanggal 10 Juli. 10 Juli. Tanggal 10. Jadi yang sebelumnya tanggal 31 dimundurin, dimajukan ke tanggal 10 Juli. Nanti tolong disampaikan ke teman-temannya yang belum masuk kalau emang belum masuk. Ini Pak. Itu pengumpulan ininya, pengumpulan subkopinya via email terakhir. Kemungkinan juga tambahan, saya nggak ikut rapat sih kemarin. Katanya sih info saya dengar praktikum juga via online. Emang nggak tahu, nanti tunggu pengumuman aja dari Prodi. Jadi praktikum semester ini via online semua rencananya. Sama seperti teori online. Ya udah 18 orang. Ya tunggu 2 orang lagi lah baru mulai. Ini nanti ada penyampaian teori sebentar, 15 menitan lah. Nanti baru sesi tanya jawab. Ini pertemuan terakhir soalnya. Atau ada yang ditanyakan duluan? Boleh kalau mau tanya. Yang kemarin itu kan materi yang saya bagikan itu utamanya itu gambaran bahwa untuk mengontrol sebuah sensor ataupun transducer itu nggak harus melulu langsung dengan mikro. Banyak penanaman mindset saya lihat mindset tingkat kalian tuh jadi salah. Sebenarnya lihat PCB misalnya pabrikan yang misalnya yang kecil-kecil itu jangan ketipu. IC kecil itu mikro. Sebenarnya bukan mikro. Jadi dilihat dulu. Kalau mikro biasanya kan IC-nya panjang, terus dia keluarga Atmel atau apa gitu. Ada ininya. Kalau emang nggak ada kristalnya, biasanya kalau mikro pasti ada kristalnya di setiap alat medis ataupun alat-alat elektronik PCB elektronik itu kalau ada kristalnya di sampingnya itu biasanya jenis mikro. Tapi kalau nggak ada berarti itu IC biasa, entah itu relay, entah itu transistor, entah itu op-amp,
Jadi nggak harus kontrol sensor transducer itu dengan mikro. Dengan bantuan relay langsung nggak masalah. Banyak kok seperti yang kamar chamber itu chamber sterilisasi itu banyak yang buat bukan dengan mikro tapi langsung dengan relay. Jadi sensor dikoneksikan ke relay. Nah, nanti relay mengontrol motornya. Jadi sebagai switch, inputannya sensor men-switch relay, nanti relay mengaktifkan otomatisnya ke motor geraknya. Jadi itu prinsip elektronika. Jadi gak harus melulu mikro sistem kontrol itu. Ini yang baru masuk siapa? Tolong di chat aja yang merasa baru masuk. Soalnya tadi udah absen. Di chat atau ngomong nggak masalah. Heru Gunawan hadir, Pak. Oke, Muhammad Ihsan hadir. Ihsan tadi yang izin tadi ya? Gak jadi. Nadia Amira, oke, hadir. Yang baru masuk Rija Balboa ini Rija Julfa. Oke. Rija Balboa. Yang belum ada siapa ini? Sukma belum ada ya? Sukma belum. Atau tidur masih? Belum. Masih tidur ya. Oke, saya share screen dulu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Perlu dibesarin atau cukup kayak gini aja? Kalau kayak gini besar nggak lampiran layarnya? Masih bisa dilihat nggak? Diperbesar aja, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit saya tambahin ya penyampaian materi biar nggak bingung. Mungkin sedikit gambaran ke depannya nanti kalau mau bikin project biar nggak bingung, khususnya tentang AI atau IoT. Sebenarnya sih AI mau dibikin, main dihubungin ketua HMTE mau dibikin ini katanya seminar, cuma belum tahu, mungkin masih didapatkan mungkin oleh panitianya. Bentar, ini ada yang baru masuk. Oke, kelihatan nggak? Masih kelihatan? Tes. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi tema ini sedikit ya pengantar AI untuk sensor dan transducer. Itu kategori pertama adalah IoT atau dikenal dengan Internet of Things. Nah, yang bisa dikatakan IoT itu adalah ketika kita menyambungkan sesuatu, dalam hal ini adalah itu berupa things, misalnya itu adalah peralatan elektronika, contohnya itu misalnya handphone, kamera, televisi, mesin elektronika, printer, dan lain-lain yang tidak dioperasikan oleh manusia ke internet. Jadi intinya konsep di mana suatu yang terhubung ke internet itu adalah dinamakan dengan sistem IoT. Jadi pokoknya apa aja yang misalnya kalian menyambungkan, misalnya anggap aja printer ke internet untuk kontrolnya, itu udah dinamakan sistem IoT secara umum. Sorry, ada semadep.
Redison. Nah, IoT itu, ini saya ambil dari tugas akhir ERSA. ERSA ini angkatan 1, elektromedis di RSUD Tanjung. Ini tugas akhirnya tentang sistem monitoring suhu pada inkubator bayi. Nah, dia pakai inputnya itu satu sensor. Sensornya cuma dia menggunakan sensor DHT11. Kemudian untuk sistem pemrosesannya dia menggunakan microcontroller jenis ESP8266. Cuma dia langsung menggunakan board Wemos D1, yang mana di dalam board itu udah terdapat chip atau IC microcontroller ESP8266. Nah, jadi di dalam board Wemos itu terdapat micro ESP8266. Kemudian untuk outputnya di alatnya ini dia menggunakan 3 output, yaitu LCD 16x2, LCD kotak ya, LCD kotak itu 16x2, kemudian buzzer ini bisa dinamakan speaker atau bunyi lah untuk bunyinya. Kemudian satunya adalah cloud. Jadi cloud ini bisa diakses oleh komputer, atau cloud itu adalah server. Kalau gambarannya sistem hard disk di laptop kalian atau di memori di HP kalian. Nah, itu cloud, penyimpanan lah, ibaratnya penyimpanan. Cuma secara website bisa diakses oleh smartphone, oleh komputer dan lain-lain. Jadi itu gambaran umum sistem tugas akhir yang dibuat oleh angkatan 1 tersebut. Mahasiswanya namanya ERSA. Jadi dia pakai 3 ya. Inputnya adalah sensor, kemudian prosesnya tadi mikronya menggunakan chip ESP8266 untuk mengkoneksikan internet via WiFi. Jadi ESP8266 koneksi internetnya adalah via WiFi. Kalau modul GSM, koneksi internetnya adalah via kartu GSM atau sinyal kartu seluler. Kemudian outputnya tadi ada 3 dia, LCD, buzzer, sama cloud. Nah, ini gambaran alatnya. Jadi buzzernya tipe yang kayak gitu, LCD-nya LCD grafik kotak 16x2, 16 karakter, 2 kolom. Kemudian DHT11, nah ini mikronya bentuknya fisiknya kayak gini, microcontroller Wemos D1 dengan IC-nya ESP8266. Jadi board mikro ini seperti Arduino, cuma dia IC-nya sudah menggunakan ESP8266. Versi 12 kalau nggak salah, 12E atau 12F, saya lupa ini. Ini IC-nya yang ada hitam-hitamnya ini. Nah, itu IC-nya. Nanti masuk ke cloud-nya di sini dia menggunakan masih yang gratisan. Sebenarnya banyak ya. Dari Google itu ada Firebase, kemudian dari Indonesia ada Mapit. Nah, ini ThingSpeak. Yang paling banyak digunakan sih ThingSpeak. Karena dia free, ya paling mudah digunakan juga. Kalau untuk tugas akhir nggak masalah, masih pakai ThingSpeak nggak masalah. Karena kalau emang berbayar seperti Amazon, terus Microsoft Azure itu ya emang mahal, hitungan dolar kan. Nah, ini inkubatornya. Jadi maksud alat dia itu membuat memonitoring suhu di dalam inkubator. Jadi dengan DHT11 dimasukin di chamber boxnya baby inkubator tadi, nanti di tampilan luarnya itu ada displaynya sama buzzernya. Jadi kalau misalnya suhunya tercapai atau suhunya melewati ambang batas yang disarankan, misalnya kurang dari 36 atau misalnya lebih dari 36, maka buzzer berbunyi. Buzzer berbunyi, displaynya menampilkan suhu kan. Terus cloud-nya juga mengirim data ke ini, terus mikronya mengirim data juga ke cloud
Jadi bisa diakses oleh dokter atau perawat lain di, misalnya bukan di rumah sakit. Dalam hal itu dokter dan perawatnya bukan berada di rumah sakit, jadi juga bisa memantau ya, monitoringnya dari jarak jauh. Nah ini ThingSpeak-nya gambaran umum, websitenya kayak gini, ThingSpeak. Dia udah sebenarnya produk MATLAB sih, dari MATLAB. Jadi dia udah juga bisa untuk kategori pemrosesan matematik lah, analitisnya juga bisa. Nah ini tampilannya ya website kayak gini. Nah, jadi dia tercatat. Misalnya suhunya tanggal Agustus 28 Agustus 2018 jam 18.40 detik ke 48 suhunya adalah 32. Kemudian kelembapannya pada jam 18.41 detik ke 45 itu nilai kelembapannya adalah 73. Jadi dia tercatat. Selama sistem itu masih online. Kalau dia nggak online, sistemnya misalnya anggap aja WiFi-nya gangguan, dia akan putus nanti. Saat udah nyambung, grafiknya langsung muncul. Jadi pasti ketahuan misalnya 18.40 sampai 18.45 nggak ada internet di alatnya. Berarti pas sudah terhubung 18.45, nah grafiknya baru muncul lagi. Itulah kelebihan IoT. Jadi dia udah tersimpan, nggak perlu khawatir terhapus atau apa. Dan ini bisa di-download. Jadi udah bisa di-download, nanti hasilnya itu langsung masuk ke ya Microsoft Excel kalau nggak salah datanya. CSV. Nah ini tampilan di HP. Jadi di HP juga bisa ada aplikasinya, sama ThingSpeak juga. Nah, yang tampilannya lebih keren dari HP sih, lebih mendetail. Ini gambaran umum IoT. Jadi sistem IoT itu kayak gitu. Jadi dia menampilkan data atau informasi via internet. Nah, nanti data itu tersimpan di server. Servernya tadi yang kita pilih, misalnya lewat Google, lewat Amazon, atau lewat yang gratisan. Misalnya banyak sih, seperti itu selain ThingSpeak. IoT. Nah, ini diagram alirnya. Seperti cara kerjanya tadi, maksud cara kerjanya dari alat tadi, dia adalah pertama dimulai dari start, kemudian yang mana microcontroller saat dihidupkan itu akan menerima data dari sensor DHT. Kemudian saat sudah menerima data, mikro tadi akan memproses data ke web server, dalam hal ini ThingSpeak atau dinamakan Cloud. Kemudian nanti sistem mencek apakah suhu melebihi nilai ambang batas. Jika kurang dari 33 atau lebih dari 36 derajat Celcius, maka buzzer akan berbunyi dan langsung menampilkan data di LCD, web server, dan ThingSpeak. Dalam hal ini Android. Kemudian selesai. Tapi jika suhunya masih aman-aman aja, misalnya kurang dari 33 derajat Celcius atau 36 derajat Celcius, masih di angka range segitu, maka suhu tetap akan disimpan, ya ditampilkan kayak tadi. Jadi dia misalnya suhunya 34, 34,5. Jadi itulah bentuk diagram alirnya, diagram kerjanya. Bedanya dengan blok diagram kan itu menerangkan hardware. Kalau diagram alir itu menerangkan proses kerja. Nah, kemudian yang kedua itu Fuzzy Logic. Mungkin udah dibahas ya di matematika dasar itu semester 1, makanya ada kurikulum, ada materi tentang logika Fuzzy. Itu sebenarnya tugas akhir nanti ketemunya. Jadi gini, anggap aja kita punya remote televisi. Nah, kita remote AC lah, remote AC. Kita punya AC. Nah, fungsi Fuzzy Logic ini gini, dia sebagai pengganti remote. Jadi misalnya suhunya di ruangan adalah 26 derajat. Suhunya 26 derajat. Nah, dia fungsi Fuzzy Logic tadi akan mengaktifkan AC-nya, gimana caranya kipasnya lebih deras secara otomatis. Nah, itu fungsi Fuzzy Logic. Jadi biasanya kecepatan motor, untuk pengaturan kecepatan motor, untuk pengaturan kecepatan AC, kecerahan lampu, dan lain-lain. Jadi dia secara otomatis. Gimana sih caranya kita bikin suatu alat. Nah, misalnya kalau misalnya di dalam alat itu anggap aja
kipas angin lah, kipas angin suhu kita ini panas sekali. Nah, gimana caranya kipasnya berputar kecepatannya 360 derajat kalau suhu itu tanpa diatur otomatis. Nah, ditanamkannya adalah dengan cara Fuzzy Logic. Ini paling umum digunakan. Jadi AI paling umum digunakan Fuzzy Logic untuk sistem kontrol. Nah, ini contohnya itu remote control light atau remote control lampu berbasis Arduino dengan metode Fuzzy Logic. Dia menggunakan sensor suhu, LDR, sama infrared receiver. Nah, jadi dalam tugas akhir tadi, Fuzzy Logic ini dia ada 2 inputan. Untuk tugas akhir dia itu dari suhu sama dengan sama dengan intensitas lampu. Jadi misalnya suhunya ini dia bagi rank misalnya dari 0 sampai 20 itu kategori dingin, kemudian 16 sampai 29 ya, 16 sampai 29 itu kategori suhu normal, kemudian panasnya 25 sampai 29. Jadi saat ini contoh rule-nya. Jadi saat jika intensitas gelap dan suhu dingin, maka PWM kipasnya kecil, otomatis kecil. Jadi misalnya suhunya masih di angka 20, kipasnya kecil. Tapi kalau misalnya lampunya terang, kemudian suhunya panas, maka kipasnya otomatis berputar misalnya besar. Nah, gitu. Jadi itu contoh Fuzzy Logic. Ini tugas akhir saya menggunakan Fuzzy Logic juga yang S2 ini, tesis. Jadi suhu kantong darah itu kan kategorinya dari 2 sampai 10 derajat Celcius penyimpanannya. Nah, saat suhunya di atas 10 derajat, gimana caranya pendingin jalan otomatis dengan kecepatan misalnya dalam hal ini 360. Tapi gimana kalau suhunya di sekitar 5 derajat gimana, atau di sekitar 2 derajat? Pendinginnya hidup tapi jalannya kecil, misalnya kecepatannya 10 kayak kecepatan sepeda motor itu ya 10, 20. Nah, gitu. Itu sistem Fuzzy Logic udah tertanam otomatis. Nggak perlu lagi setting-setting. Nah, terakhir itu autonomous. Nah, autonomous ini prinsipnya sekarang ini produk Google. Jadi nanti jangan kaget kalau udah masuk ke ranah mobil listrik. Ini Google nanti berjaya, perusahaan Google yang berjaya karena dia bikin autonomous drive atau self driving. Jadi mobil nanti ke depannya itu kemungkinan 2025 diprediksi tanpa setir. Tapi Indonesia sih lambat, karena karakter jalan di Indonesia beda. Kalau di luar negeri udah dari 2012 udah pengembangan dia. Nah, tanpa setir. Jadi orang nanti buat aja langsung, tinggal pencet misalnya mau tinggal set GPS misalnya mau kemana, nanti mobilnya berhenti otomatis. Nah, itu autonomous car. Itu sensor-sensornya itu utamanya ada 4. Yang pertama lidar, video kamera, radar, sama position estimator. Nah, lidar itu merupakan sensor yang terletak di atap mobil yang melakukan gerakan rotasi 360 derajat selama mobil berkendara secara otomatis. Jadi ini fungsinya adalah untuk visualisasi lingkungan. Nah, dari sini nanti komputer dalam hal ini mikroprosesornya akan mengontrol arah gerak mobil dengan pertimbangan hasil visualisasi tadi. Kemudian position estimator, ini sebenarnya sensor jarak, arah gerak ban sesuai atau enggak. Terus nanti kalau emang dari lidar itu mendeteksi misalnya di depannya ada halangan, nanti position estimatornya akan mengunci ban. Video kamera tadi untuk kamera ya, sama radar. Ini sensor jarak, merupakan suatu sensor yang lebih maju dari sensor parkir mobil yang selama ini kita kenal.
Jadi itu utamanya autonomous itu ada LiDAR, position estimator, video kamera, sama radar. Dia juga mobil ini dikembangkan nanti bisa langsung menjemput seseorang, misalnya kan di parkir, jadi seseorang pemilik mobil nggak harus langsung lari ke parkiran lagi, cukup misalnya tunggu di depan pintu mall, nanti mobilnya langsung mendatangi otomatis pemiliknya dengan sensor, mengangkat kontrol sensor. Banyak di YouTube videonya, udah mulai dikembangkan kok. Baik, sekian presentasi dari saya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Silakan. Baik, ada yang ditanyakan? Belum ada atau nggak ada? Oke, Ihsan hadir. Oke, Nadia, Heru, Gunawan. Muhammad Rezeki, ada yang tanyakan Muhammad Rezeki. Ilham, Fatih, Rita Agustiani, Siti Nursulis, Dini Askia, Tiara, dan lain-lain. Belum ada. Kalau nggak ada, ya. Oke, saya tunggu sebentar. Oke, silakan. Ulun bertanya, Pak. Ya. Nama saya Muhammad Yusfi Hatami. Pak, Oke, silakan. kan itu ada, Pak. Yang itu, Pak. Yang kontrol lampu jarak jauh, lampu yang di rumah tuh, Pak. Oke. Bisa mematikannya lewat HP coba lo. Nah, itu Bisa? prinsip kerjanya sama lah, Pak, yang kayak pengen jelaskan. Ya, bisa. Prinsipnya sama kah, Pak? Yang Sama. kayak yang jelaskan tadi, Pak? Ya. Jadi di ruangan tadi, jadi nanti kamu pakai ESP, misalnya di rumah kamu ada WiFi ya. Nah, WiFi, di rumah kamu ada terpasang WiFi, pokoknya di ruangan, misalnya kamu ingin kontrol lampu di rumah, di ruangan itu harus ada akses internet. Nah, misalnya nggak ada WiFi gimana? Kamu sambungkan ke misalnya modul GSM. Nah, kamu pasang kartu, atau kamu taruh HP di sana sebagai modem. Nah, nanti saat kamu tinggalkan, misalnya kamu, waduh saya tugas ke Surabaya, nah, sementara kan di rumah nggak ada orang, gimana caranya bisa mematikan sama menghidupkan lampu dari Surabaya nanti. Nah, jadi prinsipnya sama, di dalam ruangan tadi nanti ada mikronya, terus ada relay untuk lampunya, nanti kan lampu pasti koneksinya ke relay kan, pengganti saklarnya. Nah, jadi mikronya tadi yang udah terhubung ke internet, dalam hal ini misalnya anggap aja ESP tadi, nah dia kerjanya kan 24 jam mikro ini selama ada arus, selama dicolokin ke listrik. Jadi selama ada listrik di internet, dia udah terhubung ke internet. Jadi kamu udah bisa kontrol dari jarak jauh tadi dengan masuk ke websitenya Cloud, dalam hal ini Cloud ya, seperti ThingSpeak tadi, udah bisa. Jadi ThingSpeak Cloud itu nggak harus monitoring, dua kontrol juga bisa. Banyak kok yang pakai sistem kontrol selain ThingSpeak. ThingSpeak rasanya monitoring aja kalau nggak salah. Jadi gitu. Siapa tadi? Yuspi ya? Yuspi. Enggak, Pak. Prinsipnya sama, Makasih, Pak. sama persis kayak tadi. Nanti saya kasih slide-nya di ini. Assalamualaikum Pak, M. Rizky Saputra ingin menanyakan tentang IoT itu pakai modul apa Pak untuk mengkoneksikan ke HP. Jadi kalau kamu ingin koneksi ke HP, modulnya ya, maksudnya koneksi ke HP ya seperti tadi, modulnya tadi ESP. Tapi kalau kamu misalnya ingin, pertanyaannya bigo sih, misalnya ingin kamu bikin aplikasi, ingin kontrol misalnya dalam hal ini tadi yang dibuat dari Archimedis itu, rongsen, kontrol rongsen. Petugas rongsen kan biasanya di kamar rongsen. Di kamar rongsen itu kan kalau mencet expose kan pasti terpapar radiasi. Masih ada terpapar radiasi kalau masih harus tarik-tarik tombol. Biasanya kan masih tombol kan untuk expose rongsen itu.
Terus kadang talinya putus. Nah, gimana caranya itu sekarang lagi dikembangkan, lagi udah dijual sih, udah dijual kebanyakan pakai sistem Bluetooth. Nah, jadi kontrolnya itu pakai sistem Bluetooth nanti masuk ke HP. Nah, itu sebenarnya itu sudah IoT sih, tapi IoT dalam hal ini, dalam jarak dekat aja. Nah, kalau misalnya Rizky Saputra tadi ingin IoT-nya jarak jauh, nyambungkan ke HP, itu pakai modul ESP tadi, ESP8266. Yang penting di ruangan yang dikontrol itu barang yang dikontrol itu mendapatkan akses internet. Kalau nggak ada akses internetnya, nggak bakalan bisa ngontrol juga kita. Intinya, sesuatu yang ingin dikoneksikan ke IoT itu harus ada sumber internetnya, selain sumber power supply. Jadi syarat utamanya harus ada listriknya, kemudian harus ada internetnya. Internetnya bisa pakai WiFi, bisa pakai GSM tadi. GSM itu sistem kartu. Jadi nanti dia dipasang kartu. Jadi gitu, Rizky. Kurang jelas nggak ya, Rizky? Atau masih bingung? Oke, yang lain? Pak Muhammad Rezeki, Pak. Oke, silakan Rizky. Yang ulun tanyakan yang pada tugas itu, Pak. Oke, silakan. Untuk di bab 2 tuh teori medis yang dimasukkan sesuai tema itu maksudnya kayak apa, Pak? Jadi misalnya kamu bikin EKG ya. Kamu bikin EKG berarti kamu kan yang kamu deteksi misalnya jantung. Berarti teori jantung yang kamu masukin. Jadi gitu. Misalnya kamu bikin alat rongsen, berarti kamu cari sinar X, teori sinar X ini. Terus misalnya kamu bikin alat EMG, berarti teori yang dimasukin, teori medisnya adalah otot, klasifikasi otot. Mau bikin alat misalnya EEG, Infrared, berarti Pak? otak. Infrarednya buat apa dulu? Penyinarannya buat apa? Oh, kalau infrared, sinar infrared. Sinar infrared gunanya buat kesehatan apa? Itu aja dimasukin. Oh, oke, Pak. Banyak kok di fisioterapi juga banyak teorinya itu. Masuk aja ke blok fisioterapi. Infrared biasanya fisioterapi. Terima Memiliki kasih, Pak. perawatan khusus tertentu. Oke. Rija Julfa Mulyawan ingin bertanya mengenai tentang alat IoT, apakah memiliki perawatan khusus atau tertentu pada hal tersebut atau bagaimana? Pada prinsipnya ya, kalau ESP32 yang saya baca referensinya, itu udah bisa compact selama 24 jam ya, dalam 1 tahun. Tapi kalau yang ESP murahan itu gak ada perawatan khusus sih. Tapi kalau nggak digunain, misalnya emang nggak digunain, ya cabut aja power listriknya. Karena kan kalau 24 jam terhubung, komponen itu pasti panas. Menghindari panasnya itu aja biar nggak cepat rusak. Jadi perawatannya ya kalau alat nggak digunain ya dimatiin. Itu aja perawatan khususnya. Kalau perawatan tertentu nggak ada. Ini udah mau habis 40 menit. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada ya terpaksa masuk ini. Siapa yang baru masuk nih, tanda titik? Yang baru masuk siapa ini? Pak, mau bertanya, Pak. Oke, masuk lagi ya. Soalnya habis nih 1 menitnya. Oh, habis ya, Pak? Masuk lagi habis ini, bentar. Ya silakan, tanya aja langsung. Ya, silakan Hamzah. Masih ada kok. Kendala di sistem IoT itu apa, Pak?